Oke, jadi memang Sulawesi Utara memang sudah diberkati ya, diberkati Tuhan dengan potensi yang luar biasa, potensi alamnya ya, pertaniannya yang luar biasa, itu yang jadi kekuatan kita untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau dari Pak Asim melihat mungkin atau ada pesan-pesan untuk masyarakat Sulawesi Utara, untuk petani-petani Sulawesi Utara juga, silakan Pak. Iya, ini pemerintah provinsi sudah menggarangkan Mari Coba Kobong. Menurut saya ini harus direspon baik oleh para petani kita. Kita harus bersemangat untuk memulihkan perekonomian dengan petani, kita dorong meningkatkan kapasitas produksinya. Kita masih punya potensi itu. Yang kedua adalah kita bersama-sama terus untuk menjaga protokol kesehatan agar pemulihan ekonomi ini dibarengi dengan perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Kita bersyukur sekarang pandemi gelombang ketiga sudah mulai menurun jauh dan mudah-mudahan kita bersiap untuk lepas landas memasuki era endemi. Kita bersahabat, kita beradaptasi dengan COVID-19 dan mudah-mudahan ekonomi kita di 2022 segera pulih kembali dan masyarakat bisa berbahagia menikmati aktivitas ekonomi yang lebih baik lagi. Baik, kira-kira kalau dari Pak Asim melihat sejauh ini apa langkah-langkah signifikan dari pemerintah untuk memajukan ekonomi di Sulawesi Utara? Ya, jadi tulang punggung ekonomi kita sekarang didominasi ekspor, itu share-nya 25%. Jadi kita jaga terus momentum ini dengan membuka ruang-ruang baru negara tujuan ekspor. Kemudian untuk investasi kita sudah di posisi 36% dari PDRB. Ini menunjukkan bahwa investasi Sulawesi Utara ini sangat menjanjikan. Ekonomi kita bisa tumbuh dengan terus membaiknya infrastruktur kita, jaringan tol terus diperluas sampai ke arah Amurang. Ini akan memangkas ongkos produksi dan bisa mengurangi disparitas harga antar wilayah. Dan momentum ini harus kita jaga terus dengan menjaga kondusivitas, masyarakat terus bersemangat untuk pemulihan ekonomi ke depan. Oke, harus bangga jadi petani ya. Mari Coba Kobong bangga jadi petani. Karena kalau lihat sekarang anak-anak muda sudah jarang ya yang berpikir kita mau berkebun saja, mau jadi petani saja. Kadang-kadang di mindsetnya terlalu old fashion begitu ya. Pak Franky bagaimana melihatnya? Ya, mari kita mendukung program-program pemerintah yang saya dengar tadi Pak Asim katakan sekarang programnya Mari Coba Kobong gitu ya. Artinya bahwa ada begitu banyak hal yang masih kita bisa buat untuk Bakobong itu. Ya, saat ini saya dengar-dengar ada serai. Nah, itu punya nilai pasar yang cukup bagus saya dengar ya, dan ada banyak sentra-sentra petani di daerah Minahasa yang sudah mulai menanam serai, dan itu diharapkan ke depan pada akhirnya untuk kesejahteraan petani ya. Dan kita tahu bersama saat ini bahwa kita bersyukur juga bahwa pandemi sudah makin menurun ya, jumlah penambahan positif per hari baik secara nasional maupun secara lokal di Sulawesi Utara semakin menurun, dan nanti di era endemi tentu kita bisa bekerja keras lagi untuk roda perekonomian Sulawesi Utara, dan pada akhirnya akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dan petani yang ada di Sulawesi Utara. Jadi harapan kami kita tetap menjaga protokol kesehatan ya sampai memang benar-benar sudah bisa diizinkan untuk kita bisa beraktivitas secara normal, dan pada akhirnya mari kita betul-betul untuk mendorong atau program-program pemerintah agar supaya bisa tercipta kesejahteraan bagi petani dan pemulihan ekonomi nasional bisa segera kita atasi khususnya di Sulawesi Utara. Baik, yang terakhir Pak, karena Pak Franky selaku dosen ekonomi, saya ingin meminta saran di tengah situasi saat ini pandemi dan juga ketidakpastian ekonomi ya, walaupun ekonomi kita masih di angka yang bagus, saya minta saran bagaimana kita untuk membelanjakan begitu Pak penghasilan kita di situasi-situasi seperti saat ini, apa yang harus kita lakukan Pak? Oke, baik, terima kasih Regina. Jadi kalau kita bicara anggaran rumah tangga ya, alangkah baiknya kita memang skala prioritas ya, karena melihat situasi saat ini pendapatan juga dari masyarakat juga agak sedikit menurun, sehingga mungkin strategi yang paling tepat untuk kita terapkan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga salah satu skala prioritas. Artinya kita betul-betul memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pokok kita untuk kita penuhi. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang belum terlalu prioritas, mungkin kita bisa tunda dulu di kemudian hari. Dan
jangan boros ya, jangan boros untuk masyarakat, dan mari kita tetap jaga kesehatan agar supaya pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi di daerah bisa bertumbuh dan dengan baik dan cepat. Oke, baik. Yang terakhir Pak, singkat saja, mungkin masih ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Kawanua? Ya, buat para pemirsa, kita terus bersemangat, jaga protokol kesehatan, dan yakin kita bisa pulih ekonominya. Yakin kita pasti bisa pulih, ekonomi pasti bisa bangkit. Oke, baik, terima kasih banyak waktunya Pak Hasyim dan juga Pak Franky Sama-sama. ya. Oke, baik. Oke, baik pemirsa, saya mengakhiri acara kita kali ini. Saya pamit undur diri. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas, dan juga tentunya jangan lupa mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa.